Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Habibur Rahman di channel Belajar Bersama. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tentang ekosistem. Baik adik-adik, seperti biasa sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, adik-adik mampu mengetahui tentang pengertian ekosistem. Yang kedua, adik-adik mampu mengetahui jenis-jenis ekosistem. Dan yang ketiga, adik-adik nanti akan mengetahui tentang komponen penyusun ekosistem. Nah, adik-adik, di sini adakah adik-adik yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Ya, betul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, adik-adik, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh antar satu dengan yang lainnya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu adik-adik ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya, bisa adik-adik lihat dan baca ya. Silahkan dipahami. Nah, adik-adik, ekosistem terdiri dari dua jenis. Ada yang tahu? Ya, betul. Ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut. Silahkan menyaksikan dan diperhatikan. Untuk jenis ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem alami. Nah, adik-adik, ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam, atau jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, contoh dari ekosistem alami seperti laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, adik-adik, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah, hal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Nah, adik-adik di sini apakah ada yang tahu komponen apa saja sih? Komponen apa saja yang menjadi penunjang dari ekosistem? Ya, komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, adik-adik, komponen ekosistem yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu komponen biotik. Nah, adik-adik, komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme seperti bakteri dan lain sebagainya. Nah, komponen ini nanti akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa komponen biotik dari sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung bagaimana cara mendapatkan makanannya dan trafiknya. Nah, adik-adik, berikut ini adalah jenis komponen biotik
yang dibedakan berdasarkan cara makanannya. Ada berapa? Ada yang tahu? Ya, betul, ada 3 jenis. Jenis komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan hijau itu banyak, bisa rumput, bisa padi, ataupun sayuran dan buahan yang lainnya. Ada contohnya lagi, kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Ya, ada rumput yang berperan sebagai produsen. Oke, selanjutnya jenis komponen yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga harus melibatkan makhluk hidup lainnya. Atau organisme ini tergantung dan bergantung kepada organisme lainnya. Silakan dilihat lagi di gambar. Ya, kambing dan manusia pada gambar tersebut, mereka berperan sebagai konsumen. Nah, kalau sudah paham, sudah tahu dan membedakan mana produsen dan konsumen, kita lanjutkan ke jenis komponen yang ketiga, yakni decomposer atau pengurai. Nah, adik-adik, decomposer merupakan mikroorganisme yang bisa menguraikan bangkai makhluk hidup atau sisa pembuangan pencernaan. Silakan dilihat di gambar pada rangkaian rantai makanan berikut ya. Di sini ada bakteri. Selain bakteri ada jamur dan juga yang lainnya. Itu adalah contoh dari komposer. Apakah adik-adik sudah bisa membedakan peran dari produsen, konsumen, dan pengurai? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikut ya. Nah, adik-adik, selanjutnya berdasarkan jumlah trofik atau nutrisi yang dimiliki oleh komponen dalam ekosistem, komponen ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu komponen autotrof dan heterotrof. Apakah ada yang tahu komponen autotrof atau komponen heterotrof? Bagi yang belum tahu, kita simak ya, kita kupas apakah itu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Nah, adik-adik, berikut ini adalah contoh komponen biotik berdasarkan tingkat trofiknya. Untuk komponen autotrof adalah organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat ke gambar yang kita jadikan contoh. Di sini ada contoh gambar sawah. Nah, di sini yang termasuk ke komponen autotrof adalah pohon, tumbuhan hijau, rumput, dan lain sebagainya. Komponen autotrof ini berada pada trofik 1 yang berperan sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dari sini, apakah sudah paham teman-teman? Kita lanjutkan ya. Baik, berikut adalah jenis komponen biotik yang berdasarkan tingkat trofik yang kedua, yaitu komponen heterotrof, yaitu komponen yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lah, komponen ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu terdiri dari hewan herbivora dan hewan omnivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan hewan herbivora, dan pemakan hewan omnivora. Dan selanjutnya ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak yang terdiri dari hewan karnivora dan hewan omnivora. Dan yang terakhir ada decomposer atau pengurai. Nah, adik-adik, bisa kalian lihat di gambar. Di gambar tersebut ada
5 tingkatan trafik dari ekosistem sawah ya. Oh, ada 4 komponen ya. Di trafik pertama ada produsen, di trafik kedua ada konsumen tingkat 1 ya, yang di trafik 2 karena dia membutuhkan makhluk hidup yang lain. Dia memakan hewan yang memakan tumbuhan yang menjadi makanan pokoknya. Kenapa tikus dan ulat menjadi konsumen tingkat 1? Ya, karena mereka hanya memakan tumbuhannya. Untuk yang berikutnya ada hewan karnivora yang memakan hewan herbivora. Di sini ada gambar katak dan juga ayam. Katak dan ayam ini termasuk pada tingkat konsumen tingkat 2. Kenapa? Karena katak dan ayam ini memakan hewan herbivora. Contohnya ayam yang memakan lalat atau katak yang memakan hewan-hewan kecil yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 yang biasanya terdiri dari hewan karnivora yang memakan hewan karnivora. Di ekosistem sawah, contoh yang termasuk ke dalam konsumen puncak atau konsumen 3 ada ular dan elang. Oke teman-teman, elang dan ular ini masuk ke konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena hewan ini bisa memakan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Lah, adik-adik tadi sudah mengetahui dan memahami komponen penyusun ekosistem yang pertama, yaitu komponen biotik. Selanjutnya, adik-adik akan mengetahui komponen penyusun ekosistem yang kedua, yaitu komponen abiotik. Adik-adik, komponen abiotik ini merupakan komponen tak hidup yang berupa benda-benda atau hal lain yang turut juga menjaga ekosistem. Contohnya bisa air, matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Baik adik-adik tadi sudah mengetahui apa itu ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Jadi pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga ketika ada gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Selanjutnya, meskipun komponen abiotik dan komponen biotik itu berbeda, tapi mereka keduanya saling berhubungan. Contohnya, air yang kita butuhkan untuk air minum atau air yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses daur hidupnya. Baik, terima kasih untuk kali ini yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jika kalian merasa ini ada manfaatnya, bisa kalian sebarkan ya. Kita berbagi kebaikan bersama. Silahkan like, komen, dan subscribe. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.